Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ya untuk soal KSM Matematika tahun 2022, tingkat kabupaten atau kota untuk satuan MI ya. Ini soal KSM resmi, kita lanjut dengan nomor 4. Kita perhatikan dulu soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Luas persegi ABCD adalah 25 satuan luas. Sedangkan luas persegi DEFG adalah 1 satuan luas. Titik O adalah titik potong diagonal persegi ABCD. Luas area yang berwarna hitam adalah titik-titik satuan luas. Berarti di sini yang dicari adalah daerah yang berwarna hitam ini ya. Karena ada dua, kita namai daerah yang ini sebagai daerah 1, sedangkan yang ini sebagai daerah 2 ya. Kemudian untuk mencari daerah yang pertama ini, kita butuh garis bantu. Jadi kita tarik dulu garis bantunya berupa garis diagonal dari segitiga ABCD ya. Nah, untuk mencari panjang diagonal ini, kita perlu ingat lagi rumus diagonal, yaitu A akar 2 ya, di mana A itu adalah sisi dari persegi. Nah, di sini diketahui luas persegi ABCD adalah 25 satuan luas. Jadi, kita bisa menghitung sisinya, di mana sisi itu adalah akar dari luas ya, sedangkan luasnya sudah diketahui 25, maka akar 25 sama dengan 5. Jadi, kita bisa menentukan panjang diagonal dari persegi ABCD ini, yaitu BD ya, garis BD adalah garis diagonal. Jadi BD sama dengan 5 akar 2 satuan. Kemudian untuk menghitung daerah pertama ini, kita butuhnya garis DO saja, jadi setengah dari diagonal ya, maka bisa kita tulis DO sama dengan 5/2 akar 2 ya. Tinggal dibagi 2 saja panjang diagonalnya. Kemudian perlu kita ketahui bahwa ini berbentuk segitiga ya, DGO. Nah, dengan DEU itu sama bentuknya ya, bisa kita tulis seperti ini. DGO sama dengan DEU. Ada dua segitiga yang sama. Nah, kemudian kita hitung saja segitiga yang pertama ini, yaitu segitiga DGO. Di mana untuk menghitung segitiga DGO ini, kita membutuhkan tingginya. Nah, tingginya itu tegak lurus dengan alas. Alasnya itu adalah DO. Nah, garis yang tegak lurus seperti ini adalah tinggi dari segitiga ini, di mana garis tinggi ini adalah setengah dari diagonal DEFG ya. Jadi bisa kita tulis tinggi DGO itu sama dengan setengah diagonal persegi yang kecil ini, di mana bisa langsung kita tulis tinggi DGO sama dengan 1/2 akar 2. Karena sisi dari persegi yang kecil ini adalah 1 ya, luasnya adalah 1 satuan luas, maka sisinya adalah akar dari 1 sama dengan 1, sama dengan seperti ini. Nah, karena kita telah mengetahui tinggi dari segitiga DGO ini, maka bisa kita cari luas dari DGO ini, yaitu rumusnya setengah alas kali tinggi ya. Jadi A-nya adalah DO, sedangkan tingginya sudah kita cari setengah akar 2 ya. Jadi setengah 5/2 akar 2 dikali setengah akar 2. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita kalikan saja, yang pecahan kita kalikan dengan pecahan, sedangkan yang akar kita kalikan dengan akar ya. 1 kali 5 kali 1 sama dengan 5, sedangkan 2 dikali 2 4, dikali 2 lagi 8. Akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya 2 ya. Kemudian 2 ini bisa kita coret dengan 8 yang di bawah ya, maka bersisa 5/4 satuan. Nah, jadi kita telah menemukan luas dari segitiga DGO ini. Jadi sudah bisa kita cari area yang berwarna hitam ini, yang mana tinggal kita kalikan saja. Karena segitiga DGO ini sama dengan segitiga DEO, maka luasnya tinggal kita kalikan dengan 2, kemudian kita kurangkan dengan persegi kecil ini ya. Kemudian tinggal kita kurangkan dengan persegi yang kecil ini, maka menghasilkan area yang berwarna hitam ini. Bisa kita tulis seperti ini. Luas yang pertama itu 2 kali luas segitiga DGO karena sama dengan DEO ini. Nah, jadi berbentuk seperti ini dia. Kemudian kita kurangkan dengan persegi yang kecil ini, yaitu luas dari DGEF ya. Nah, kita tulis luas dari DGEF, kemudian tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. 2 kita turunkan, luas dari DGO 5/4, luas dari persegi ini adalah 1 ya. Tinggal kita operasikan saja. 1 ini kita ubah menjadi 4/4 karena kita mengikuti penyebut yang 4 ini ya. Kemudian tinggal kita operasikan saja. 2 dikali 5, 10/4 dikurang 4/4. 10 kurang 4, 6/4. Jadi jawabannya 6/4. Kita kecilkan jadi 3/2 satuan luas ya.
Nah, area yang pertama ini kita sudah ketahui yaitu 3/2 satuan ya. Sekarang kita akan menghitung area yang kedua ini. Jadi untuk menghitung area yang kedua ini kita perlu garis bantu. Garis bantunya kita tarik di sini ya. Nah, kemudian kita namai dulu di sini titik B. Nah, bisa terlihat di sini area ini sebenarnya adalah 1/4 lingkaran dikurang dengan segitiga OPB ya. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Untuk menghitung luas yang kedua, bisa kita tulis 1/4 lingkaran, karena ini memang 1/4 ya. Juring dari lingkaran, dia 1/4 ya. Nah, 1/4 lingkaran. Kemudian kita kurang dengan luas segitiga OBP. Nah, OBP ini menghasilkan area yang kedua. Jadi tinggal kita isikan saja 1/4 rumus luas lingkaran pi r kuadrat dikurang dengan luas segitiga OBP ini, kita tulis rumusnya saja 1/2 alas kali tinggi. Kemudian tinggal kita masukkan saja angkanya, jari-jarinya, panjang jari-jarinya yaitu setengah dari AB ya. Jadi 5/2. Jadi kita letakkan jari-jarinya 5/2 dipangkatkan dengan 2 dikurang setengah alas dari segitiga PB yaitu 5/2 juga ya. Kemudian dikali dengan OP. OP juga sama 5/2 ya. Nah, kemudian tinggal kita operasikan saja. Nah, 1/4 kita turunkan. Nah, 5 kita kuadratkan menjadi 25. Penyebutnya 2 juga kita kuadratkan menjadi 4. Pi-nya kita letakkan di depan. Dikurang. Kemudian ini tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 2 dikali 2, 4. 1 dikali 5 dikali 5, hasilnya 25. Kemudian tinggal kita kalikan yang ini. 1 kali 25 dengan 4 dikali 4. Hasilnya 25/16 pi dikurang 25/8. Sudah kita dapatkan luas yang kedua. Kemudian luas yang pertama juga sudah kita dapatkan. Tinggal kita hitung area ini, area 1 dan 2, tinggal kita jumlahkan saja. Luas daerah yang diarsir, luas yang pertama ditambah luas yang kedua. Luas yang pertama 3/2 ditambah luas yang kedua yaitu 25/16 pi dikurang 25/8. Kemudian yang sejenis kita satukan ya. 3/2 dengan 25/8 ya. Kita satukan dulu. 3/2 dikurang 25/8 ditambah 25/16 pi kita letakkan di ujung ya. Kemudian kita operasikan yang 3/2 dikurang 25/8 ya. Kita samakan dulu penyebutnya 3/2 menjadi penyebut 8. Jadinya 12/8 ya. Sama-sama kita kalikan dengan 4. 2 dikali 4 8. 3 dikali 4, 12. Kemudian tinggal kita kurangkan saja. 12 dikurang 25 itu hasilnya negatif 13/8 ditambah 25/16 pi. Kemudian kita letakkan yang negatif 13/8 di sebelah kanan ya, biar lebih bagus, biar lebih indah. Jadi kita ubah posisinya menjadi 25-nya kita letakkan duluan, sehingga 25/16 pi dikurang 13/8. Maka inilah hasil dari soal nomor 4. Tetapi jika kita lihat di jawaban, tidak ada yang jawabannya sama persis dengan jawaban kita. Tapi ada yang hampir mendekati, yaitu di pilihan yang D, 25/16 pi dikurang 17/8. Bedanya cuma 17 dengan 13. Ini kemungkinan ada kesalahan pengetikan. Jadi, jawaban yang paling mendekati untuk soal nomor 4 adalah D ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Diketahui A sama dengan 4/1/2 ditambah 5/1/6 ditambah 6/1/12 ditambah titik-titik ditambah 10/1/56. Dengan A kali B sama dengan 133/8. Maka nilai B adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini, ada trik mudahnya ya. Jadi caranya adalah kita pisahkan dulu bilangan bulat dengan bilangan bulatnya, yaitu 4, 5, 6, seterusnya sampai dengan 10. Kita letakkan di sini ya. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 ya. Ketika kita jumlahkan itu hasilnya 49. Kemudian yang sesama pecahan kita jumlahkan. Nah, jadi 1/2 ditambah 1/6 kita tulis di sini, ditambah 1/12, ditambah 1/24 di sini, kemudian ditambah lagi sampai ditambah 1/56. Nah, ternyata pecahan ini ada polanya ya, bisa kita bentuk jadi seperti ini. 1/2 bisa kita bentuk jadi 1/1 kali 2.
ditambah 1/6 bisa kita bentuk jadi 1/2 kali 3. 1/12 bisa kita bentuk jadi 1/3 kali 4, tambah titik-titik, sampai dengan 1/7 dikali 8, itu hasilnya 56 ya. Kemudian, ini kita bisa jabarkan lagi, 1/1 kali 2, bisa kita ubah bentuknya menjadi ini. 1/1 dikurang 1/2, hasilnya 1/2. Nah, kemudian 1/2 kali 3 bisa kita ubah bentuknya menjadi 1/2 dikurang 1/3. Dan seterusnya sampai dengan 1/7 dikurang 1/8. Nah, di sini ada yang sama pecahannya tetapi berbeda tanda. Itu bisa kita coret ya. Misalnya seperti ini, negatif 1/2 akan habis dengan positif 1/2. Kemudian negatif 1/3 akan habis dengan 1/3. Otomatis negatif 1/4 akan habis juga dengan negatif 1/4 di titik-titik ini. Dan seterusnya sampai tersisa yang pertama sama yang terakhir. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Yang tersisa 1/1 dikurang 1/8. Maka tinggal kita kurangkan saja. 1/1-nya kita ubah menjadi 8/8 dikurang 1/8. Maka hasilnya 8 kurang 1, hasilnya 7 ya. Jadi hasilnya adalah 7/8. Maka untuk nilai A tinggal kita tambahkan saja penjumlahan dari bilangan bulat ditambah dengan penjumlahan pecahan tadi. Jadi 49 ditambah 78. Kemudian 49 7/8 ini bisa kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Dengan cara kita kalikan 8 dikali 49 ditambah 7. Itu hasilnya 399/8. Penyebutnya tetap 8 ya. Kemudian A sudah diketahui, langsung kita lanjut ke pernyataan yang kedua, yaitu A dikali B sama dengan 133/8. Kita tulis dulu A kali B sama dengan 133 dibagi 8. A-nya sudah kita ketahui, yaitu 399/8. Kita ganti A-nya, dikali B sama dengan 133/8. Nah, kemudian 399/8 kita pindahkan saja ke sebelah kanan. Begitu cara mudahnya ya. Langsung saja kita pindahkan. B sama dengan 133/8 dikali 8/399. Tinggal dibalik saja ya. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Langsung saja kita operasikan. 8 yang di atas dengan 8 yang di bawah itu habis ya. Tinggal yang bersisa B sama dengan 133/399. Nah, pembilang dengan penyebut ini kita kecilkan, sama-sama kita bagi 133, maka B adalah 1/3. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah A 1/3. Baik siswa sekalian, semoga paham dengan pembahasan kita ini ya. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada video kali ini, kita akan lanjutkan lagi pada bagian yang selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.